warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang ada di rumah? Kita kembali di kuliah teknologi pangan. Nah, kali ini kita akan belajar terkait topiknya masih sama seperti minggu lalu, yaitu pengolahan suhu tinggi. Bila minggu lalu kita membahas terkait dengan pasteurisasi, hari ini kita akan belajar terkait dengan sterilisasi. Sebenarnya prinsip antara pasteurisasi dan sterilisasi itu sama, yaitu sama-sama menggunakan suhu tinggi. Hanya saja sterilisasi ini memang suhu yang digunakan adalah di atas 100 derajat, sehingga dia bisa membunuh semua mikroba, atau mikroba yang terbunuh itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang proses pasteurisasi. Oleh karena itu, efeknya adalah memiliki daya simpan yang jauh lebih lama produk-produk sterilisasi ini dibandingkan dengan yang produk hasil pasteurisasi. Kemudian sterilisasi ini memang dia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah resistensi mikroba dan enzim. Jadi masing-masing mikroba itu ada yang suka suhu tinggi, ada yang tidak tahan suhu tinggi, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu mikroba apa yang sekiranya tumbuh di produk kita. Kemudian ada faktor yang lain terkait dengan kondisi pemanasan, pH, ukuran wadah pemanasan, dan juga yang terakhir adalah sifat fisik makanan. Jenis sterilisasi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah sterilisasi total. Di sini tujuannya adalah membunuh semua mikroba. Nah, apabila untuk membunuh semua mikroba, pastinya menggunakan suhu yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama. Dan ini memang tidak cocok dan tidak disarankan untuk produk makanan, karena dapat merusak sifat organoleptiknya. Pastinya contohnya gini, misalkan sayuran disterilisasi secara total, nanti teksturnya dia menjadi terlalu lembek. Dan beberapa jenis gizi, misalkan seperti vitamin, itu akan rusak, sehingga memang tidak disarankan untuk produk makanan. Biasanya untuk sterilisasi total ini hanya untuk alat-alat. Jadi misalkan alat-alat untuk pasteurisasi atau mungkin alat-alat untuk sterilisasi, itu bisa dilakukan sterilisasi total. Kemudian sterilisasi apa yang bisa digunakan untuk makanan? Sterilisasinya adalah sterilisasi komersial. Nah, di sini memang tujuannya adalah membunuh sebagian besar mikroba. Nah, kemudian apa sih bedanya sterilisasi komersial dengan pasteurisasi? Jadi, untuk yang sterilisasi komersial tetap aja menggunakan suhu yang lebih tinggi, sehingga jumlah mikroba yang mati akibat pemanasan, akibat sterilisasi itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang pasteurisasi. Apabila produknya itu dia asamnya rendah, jadi sangat asam gitu ya maksudnya ini, kemudian dia juga disimpan di suhu dingin, itu sangat aman, lebih aman. Sebenarnya untuk produk-produk sterilisasi tidak disimpan di suhu dingin itu bisa, tapi kalau disimpan di suhu dingin dia jauh lebih aman. Dan jangan lupa, di mikroba itu ada yang punya spora. Jadi spora ini merupakan mikroba yang dorman atau yang tidur, dan biasanya spora ini dia tahan terhadap pemanasan. Nah, apabila nanti lingkungannya mendukung, karena misalkan pengemasan atau penyimpanannya tidak sesuai, spora ini akan hidup kembali menjadi mikroba, kemudian nanti menyebabkan kebusukan atau kerusakan pada makanan. Seperti itu ya. Nah, pemanasan ini harus cukup. Kemudian ada jenis mikroba yang dijadikan patokan atau acuan ketika pemanasan atau sterilisasi dianggap cukup, yaitu mikrobanya adalah Clostridium botulinum harus mati, harus inaktif. Kenapa seperti itu? Jadi jenis mikroba ini adalah jenis mikroba yang secara umum ditemukan pada produk-produk kaleng. Jadi yang produk kaleng seperti sarden itu kan dia pasti mengalami proses sterilisasi. Nah, di situ apabila ada kontaminasi atau ada mikroba yang hidup, itu umumnya adalah jenis Clostridium botulinum, di mana jenis mikroba ini juga mengandung spora. Jadi memang harus berhati-hati, dan kalau misalkan Clostridium botulinumnya sudah mati, berarti proses sterilisasinya sudah cukup dan aman, produknya aman. Nah, ini adalah syarat-syarat produk pangan dikatakan sudah steril komersial apabila produk ini telah mengalami proses pemanasan lebih dari 100 derajat Celcius, kemudian dia bebas dari mikroba patogen dan pembentuk racun, kemudian bebas mikroba dalam kondisi penyimpanan dan penanganan normal. Tentu saja yang terakhir adalah awet, jadi bisa disimpan dalam kondisi tanpa refrigerator.
Misalkan disimpan di refrigerator juga tidak apa-apa. Nah, kalian perlu paham karakteristik dari mikroba. Jadi mikroba itu punya siklus hidup. Siklus hidupnya itu bisa dalam waktu hitungan jam atau hitungan hari, tapi umumnya mikroba ini hidupnya adalah sekitar 12 hingga 24 jam. Yang sumbu X di sini adalah waktu, kemudian di sumbu Y yang di sini ini adalah menunjukkan jumlah mikrobanya. Fase yang pertama adalah fase lag atau adaptasi. Jadi mikrobanya masih melihat-lihat, oh ini kayaknya cocok nih untuk aku. Kemudian nanti di sini ada makanan apa aja, aku suka apa enggak dan lain sebagainya. Jadi seperti kita kalau datang ke lingkungannya baru, kita pasti ada fase adaptasi dulu. Kemudian setelah mikrobanya ini sudah beradaptasi, sudah nyaman dengan lingkungannya, maka mikroba ini akan memperbanyak diri. Jumlahnya akan semakin banyak. Nah, di sini itu yang kita sebut sebagai fase log atau fase eksponensial. Nah, ketika mikrobanya itu jumlahnya semakin banyak, kemudian makanannya juga semakin sedikit, sehingga dia tidak bisa berkembang lagi, jumlahnya cenderung sama, itu berarti masuk kepada fase stasioner. Nah, lama-lama nih mikrobanya kekurangan makanan, semakin lama semakin habis. Kemudian mikroba itu juga akan memproduksi racun yang bisa meracuni dirinya sendiri. Akibatnya mikrobanya itu bisa mati. Di sini kita sebut sebagai fase kematian. Jadi jumlah mikrobanya dia akan turun drastis. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya mikroba. Jadi mikroba itu kalau memilih lingkungan untuk hidup itu juga pilih-pilih. Nah, ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah nutrisi. Sama seperti kita, mikroba itu juga butuh nutrisi untuk hidup. Semakin banyak nutrisi yang terkandung di suatu bahan pangan, maka bahan pangan itu akan cepat sekali membusuk akibat kehadiran dari mikroba. Jadi misalkan seperti contohnya seperti daging, kemudian susu itu cepat sekali membusuk karena itu tadi kandungan mineral, mineral, lemak, kemudian proteinnya juga tinggi yang sangat disukai oleh mikroba. Kemudian waktu, kita kembali ke kurva yang tadi, semakin lama waktunya maka mikrobanya juga akan semakin tinggi. Kemudian ada suhu. Beberapa mikroba ada yang tahan terhadap suhu tinggi, beberapa ada yang tidak tahan seperti suhu tinggi. Seperti kita juga selalu menyesuaikan suhu yang nyaman untuk kita hidup. Begitu juga dengan mikroba. Ada yang mikroba sukanya suhu dingin dan lain sebagainya. pH, beberapa mikroba itu memang cenderung tidak menyukai pH asam, tapi beberapa mikroba yang lain itu justru menyukai pH asam. Selanjutnya ada ketersediaan oksigen. Mayoritas mikroba itu memang menyukai oksigen untuk hidup, tapi beberapa jenis mikroba ada yang tidak suka oksigen kayak gitu. Kemudian AW ini adalah aktivitas air. Jadi mikroba ada yang umumnya sih memang dia menyukai air dan beberapa memang bisa hidup tanpa air. Kemudian senyawa kimia dan radiasi ini cenderung untuk membunuh dari mikroba. Apabila kita mengetahui faktor-faktor ini, kita bisa mengendalikan kehidupan si mikroba. Karena mikroba ini merupakan salah satu jenis penyebab kebusukan dari suatu bahan pangan. Nah, ini adalah bakteri pembentuk spora. Kita perlu mengenal beberapa jenis bakteri yang memiliki spora karena sekali lagi spora di sini dia bisa tahan panas dan apabila penyimpanannya tidak benar, spora ini akan membentuk atau hidup kembali menjadi bakteri, menjadi mikroba yang bisa menyebabkan kebusukan dari bahan pangan. Jenisnya yang pertama adalah termofilik, di mana termofilik ini adalah mikroba yang tahan terhadap suhu yang sedikit panas gitu ya. Jadi dia itu tahannya di suhu 35 hingga 55 derajat Celcius. Kemudian ada mesofilik. Mesofilik ini ada di tengah-tengah, range-nya dia bisa hidup di suhu 10 hingga 40 derajat. Kemudian ada psikrofilik, dia sukanya suhu yang dingin-dingin, kurang dari 5 derajat Celcius. Nah, kita bisa melihat apabila keasaman makanannya itu dia sangat asam, maka jenis mikroba yang tumbuh itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan makanan yang pH-nya di atas 4,5. Untuk proses sterilisasi sendiri itu bisa menggunakan kemasan. Jadi kemasannya adalah kemasan kaleng, gelas, ritos, pots, kemudian botol, jam itu bisa. Dan daya simpan produk ini memang tergantung dari kemampuan kemasan untuk melindungi produk itu sendiri. Jadi memang perlu pinter-pinternya kita untuk memilih produk apa yang cocok terhadap produk kita.
Proses sterilisasi dalam kemasan, jadi kita harus menyiapkan bahan yang akan sterilisasi, kemudian nanti dilakukan pemasakan atau blending, kemudian apabila ada mediumnya, misalkan contohnya saus, larutan, dan lain sebagainya bisa dimasukkan, diisikan ke dalam kaleng, kemudian udaranya nanti dikeluarkan, kemudian langsung ditutup wadahnya itu, kemudian dilakukan proses sterilisasi, didinginkan, dan kita akan mendapatkan produk sterilisasi dalam kemasan. Ini beberapa jenis sterilisasi yang bisa digunakan pada produk pangan, yaitu yang pertama adalah ultra high temperature. Jadi di sini menggunakan 131 hingga 150 derajat Celcius selama 0,5 hingga 1 detik. Jadi cepat banget, kayak kita mengedipkan mata itu sudah selesai. Ini cocok untuk produk-produk yang cair atau mungkin produk yang mengandung partikulat diskret. Jadi masih ada partikulat atau bahan padatnya sedikit, misalkan seperti makanan bayi, sayuran, sop, dan buah-buahan kayak gitu. Keuntungannya apabila menggunakan UHT yaitu ukuran kemasannya juga bebas, kemudian harganya murah, produktivitas tinggi, dia pasti cepat, dan energi yang digunakan adalah lebih efisien. Namun kelemahannya, harga kemasannya tadi yang murah, kelemahannya adalah biaya operasionalnya tinggi karena kita menggunakan suhu yang tinggi dan waktu yang singkat, dan pengolahannya juga lebih kompleks. Untuk peralatan UHT sendiri dikelompokkan jadi beberapa sistem. Ada sistem langsung, jadi seperti kita menginjeksikan uap air pada produk. Kemudian sistem yang tidak langsung, jadi ada medianya, misalkan seperti surface heat exchanger. Kemudian sistem yang lain seperti menggunakan gelombang mikro, dieelektrik, atau pemanasan induksi. Nah, di sini adalah contoh sterilisasi yang menggunakan metode hot water system. Jadi di sini ada produk dimasukkan lewat sini. Kemudian ada homogenizer di sini. Homogenizer di sini dia fungsinya adalah untuk menghomogenkan atau mencampur produknya. Selanjutnya nanti dilakukan sterilisasi di sini menggunakan uap, karena ini adalah hot water system. Jadi di sini ada uap panas. Suhunya adalah 95 derajat Celcius. Kemudian nanti suhunya akan dinaikkan menjadi 140 derajat Celcius. Kemudian langsung suhunya diturunkan hingga 25 derajat. Kemudian nanti dia akan masuk ke steril tank. Yang ini berarti produknya sudah steril, sudah siap untuk dikemas. Alat penukar panasnya seperti ini. Jadi di sini ada alat penukar panasnya, bisa dari stainless yang aman. Kemudian di sini ada steam, ada uap panasnya dialirkan ke sini. Kemudian yang warna biru ini dia adalah produknya. Jadi nanti produknya ini akan langsung bersentuhan dengan plat yang panas. Kemudian pengaruh sterilisasi terhadap produk itu seperti apa? Yang jelas dia jauh lebih berpengaruh sterilisasi ini dibandingkan dengan pasteurisasi terhadap perubahan di produknya. Jadi untuk warna memang banyak sekali perubahan di warna, misalkan seperti pigmen oxymyoglobin yang warnanya merah nanti akan berubah menjadi coklat. Kemudian warna klorofil hijau yang nanti akan berubah menjadi kuning, atau antosianin yang merah ungu dia menjadi coklat karena proses pemanasan tadi. Kemudian untuk beberapa produk ini juga akan terjadi proses pencoklatan maillard dan karamelisasi. Bau dan cita rasa ini umumnya memang sterilisasi lebih banyak menghilangkan bau dan cita rasa, karena senyawa flavor maupun cita rasa senyawa-senyawa itu dia rentan kerusakannya terhadap panas. Tekstur dan viskositas, tekstur buah sayur umumnya menjadi jauh lebih lunak. Kemudian untuk daging menjadi empuk, tapi untuk viskositas susu dan sari buah umumnya tidak berubah. Untuk nilai gizi memang ada penurunan kadar vitamin, kemudian ada lagi hidrolisis karbohidrat, lipid, dan protein. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kita lanjutkan pada sesi diskusi.